Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 5 November, hari biasa pekan ke-31. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus, sabda kerahiman-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, agar kami mampu menjadi saksi kebaikan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mungkin agak sulit kita pahami begitu saja. Kita bisa bertanya, bagaimana mungkin seorang yang tidak jujur justru mendapat pujian? Tuhan dalam Injil tidak memuji ketidakjujuran si bendahara. Sang Tuhan memuji kecerdikan bendahara itu. Bagaimanapun bendahara itu punya akal untuk menjamin masa depannya. Ia menyuruh orang-orang yang berhutang kepada tuannya menuliskan surat hutang palsu. Ada yang hutangnya dikurangi sampai separuhnya. Pasti orang-orang ini akan menerimanya di dalam rumah mereka jika si bendahara itu mengalami kesulitan. Ia dapat berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain karena ia telah mengikat persahabatan dan hutang budi dengan mereka yang berhutang. Bendahara ini betul-betul cerdik. Ia mengetahui cara menjamin masa depannya pada saat yang sangat kritis dalam hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seorang bendahara dulu itu mendapat komisi sebagai upahnya jika tuannya meminjamkan sejumlah barang atau uang kepada orang lain. Nah,
Saat bendahara ini dipecat, ia menghapus semua komisi yang menjadi bagiannya. Sehingga mereka yang utang itu hanya perlu mengembalikan utang kepada tuannya tanpa perlu membayar komisi lagi. Tuannya tidak rugi. Hanya dia tidak dapat upah. Justru sebaliknya mereka yang hutang itu untung besar. Mereka akan berutang budi dan berterima kasih kepada bendahara itu. Dan inilah kebijaksanaan bendahara yang dipuji oleh Yesus. Dalam hidup beriman tentunya bukan ketidakjujuran si bendahara yang harus kita tiru. Namun kecerdikan dalam memastikan masa depannya itu. Untuk menjamin masa depannya, ia memperbaiki relasinya yang buruk dengan orang-orang yang tadinya berhutang kepada tuannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang beriman harus berupaya keras mendapatkan jaminan hidup kekal. Untuk itu harus berusaha supaya relasinya dengan sesama, terutama jika kita punya musuh, dapat menjadi lebih baik kembali relasinya. Menjalin relasi yang baik dengan sesama, tidak mengambil keuntungan menggunakan cara yang keliru, memberi perhatian terutama kepada yang berkesusahan, dan berbagai macam tindakan kasih lainnya. Selain itu tentunya kita juga harus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan lewat pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya dalam hidup kita setiap hari ini kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan melaksanakan tugas-tugas yang baik, dengan jujur, dan tentunya dengan penuh kasih kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.